Oke, Assalamualaikum. Di video ini saya akan bahas tentang inverse dari fungsi trigonometri dan turunan dari inverse dari fungsi trigonometri tadi. Oke, kita lihat dulu terkait tentang fungsi trigonometri yang dasar sekali yang kita ketahui tentunya adalah sinus, cosinus, kemudian tangen. Nah, di sini kita akan mulai membicarakan tentang inverse dari fungsi sinus. Nah, untuk di-recall lagi memorinya, grafik fungsi sinus adalah seperti ini, di mana pada X ini menyatakan sudutnya. Kalau di sini dilihat sudutnya di sini 0, tentunya ini pi per 2, ini pi, ini 3 pi per 2, di mana sudutnya di sini kebetulan dituliskan dengan menggunakan satuan radian. Kemudian untuk nilai Y-nya itu, nilai sinus tentunya berada antara min 1 sampai 1, sebagaimana yang pernah dipelajari dulu waktu di kalkulus 1. Oke, jadi di sini jika kita punya Y sama dengan sinus X, maka kalau kita punya pertanyaan atau punya persamaan, sin X sama dengan 0,3, berapakah nilai X sehingga nilai sinusnya itu adalah 0,3? Nah, maka jawabannya adalah kita akan menuliskan inverse dari sinus ini. Nah, inverse dari fungsi sinus itu bisa dituliskan dengan sin pangkat min 1. Jadi kalau di kalkulator ilmiah, itu kalau melihat tombol sin pangkat min 1 itu dibaca dengan arcus sinus yang merupakan inverse dari fungsi sinus. Jadi bisa ditemukan sin pangkat min 1 dari 0,3, atau sebenarnya ini dibacanya adalah arcus sinus dari 0,3. Nah, bagaimana cara menemukan nilai arcus sinus dari 3? Nah, sebelumnya pastikan di kalkulator Anda melihat ada tombol ini, arcus sinus yang dituliskan seperti ini, sin pangkat min 1. Nah, kalau misalnya belum menemukan ada tombol ini, maka coba lihat di kalkulatornya apakah ada tombol ini, second. Nah, jika ada, maka coba klik ini. Harusnya setelah klik ini akan terlihat ada tombol sin pangkat min 1 ini, atau arcus sinus. Nah, kalau sudah ketemu, boleh dicoba temukan nilai arcus sinus dari 0,3, yaitu sama dengan 17,457 derajat. Nah, ini dalam satuan derajat. Kalau mau menemukan hasilnya dalam satuan radian, boleh dicoba dikonversikan ke satuan radian. Di mana kita punyai kalau pi radian itu sama dengan 180 derajat. Maka kalau atau 180 derajat itu sama dengan pi radian. Maka 1 derajat itu sama dengan pi dibagi 180 radian, atau sama dengan 0,01745 radian. Jadi Anda perlu mengingat ini, take note ini, 1 derajat sama dengan 0,01745 radian. Nah, sehingga kalau kita mau menemukan ini berapa radian ya, 17,457 derajat berapa radian, maka tinggal kalikanlah 17,457 ini dengan 0,01745, maka nanti akan diperoleh hasilnya itu adalah 17,457 dikali 0,01745 adalah 0,304 radian. Jadi boleh menjawab pertanyaan X di sini dalam satuan derajat, yaitu 17,457 derajat, atau boleh juga dalam satuan radian, yaitu 0,304 radian. Anda bisa cek sinus dari, kalau kita dalam satuan radian di kalkulatornya, sinus dari 0,304 itu akan diperoleh 0,299, yaitu dekat sekali dengan 0,3. Oke. Kemudian berikutnya, kalau misalnya ditanyakan sinus W sama dengan 4 misalnya, berapakah W yang nilai sinusnya adalah 4? Nah, jawabannya adalah tentunya
tidak ada. Kenapa? Karena nilai sinus itu maksimal 1 dan paling kecilnya min 1. Jadi untuk dicatat bahwa nilai sinus itu harus berkisar antara min 1 sampai 1. Dalam artian kalau kita gambarkan di sini min 1, di sini 1. Nah, disinilah boleh berada nilai sinus dan cosinus. Jadi di sini sinus dari jika sinus W sama dengan 4, maka W itu tidak ada penyelesaiannya atau persamaan ini tidak punya penyelesaiannya. Kemudian kita ke inverse dari fungsi cosinus. Nah, ini adalah grafik dari fungsi cosinus. Jika kita punya Y sama dengan cosinus X, maka nilai X-nya itu adalah arcus cosinus dari Y. Misal, kita punyain cosinus dari 3T sama dengan. Nah, untuk dicatat juga bahwa nilai cosinus itu hanya berkisar antara min 1 sampai 1. Jadi sama antara fungsi sinus dan cosinus itu domainnya. Sebagaimana yang pernah dipelajari di kalkulus. Jadi nilai cosinus hanya berada antara min 1 sampai 1. Jadi kalau misalnya kita ditanya berapakah nilai T sehingga nilai cosinusnya adalah negatif 3, maka jawabannya adalah tidak ada T yang memenuhi kondisi persamaan ini. Karena min 3 itu berada di luar min 1 sampai 1. Gitu juga, berapakah nilai X jika nilai cosinusnya adalah katakanlah 1,5. Maka jawabannya juga tidak ada X yang akan memenuhi kondisi ini. Kalian bisa cek di kalkulator nanti dengan menggunakan arcus cosinus. Misal nih, boleh langsung dicoba sama seperti tadi. Kalau kita mau menemukan X sehingga cosinus X-nya 1,5, berarti X-nya sama dengan arcus cosinus dari 1,5 untuk masalah ini. Oke. X sama dengan arcus cosinus dari 1,5. Maka pastikan di kalkulatornya melihat tombol cos pangkat min 1 atau arcus cosinus. Kemudian untuk memunculkan itu, cos pangkat min 1, kalau tidak bisa terlihat langsung di kalkulator saintifiknya, bisa ke menu second dulu. Ini, tekan ini, maka harusnya muncul simbol cos pangkat min 1. Nah, coba temukan nilai arcus cosinus dari 1,5, maka akan ditemukan jawaban error. Dengan kata lain, tidak ada X yang memenuhi kondisi ini. Oke, karena 1,5 ini lebih besar dari 1 atau dia berada di luar kawasan ini. Oke, kembali ke soal ini. Cosinus dari 3T sama dengan misalkan negatif 0,5. Maka 3T-nya sama dengan arcus cosinus dari negatif 0,5 atau sama dengan dituliskan seperti ini. Nah, boleh dipecahkan di kalkulator nilai arcus cosinus dari negatif 0,5. Maka akan diperoleh jawabannya itu adalah 120 derajat. Oke. Atau kalau mengubah ini ke dalam satuan radian, 120 derajat ini kebetulan sudut istimewa. Jika pi sama dengan 180 derajat, maka kalau kita mau tahu 120 derajat berarti dia sama dengan pi dikali 120 derajat per 180 derajat. 120 bagi 180 kalau kita sederhanakan sama-sama dibagi dengan 60. Ini 2, ini 2, sama dengan pi dikali 2 per 180 dibagi 60 adalah 3. Jadi ini sama dengan 2 per 3 pi radian. Jadi ini dalam satuan derajat, ini dalam satuan radian. Jadi 3T-nya sama dengan ini. Maka T-nya kalau dalam satuan derajat adalah 120 derajat dibagi 3. Kalau dalam satuan radian berarti 2 per 3 pi dibagi 3 radian. Atau T kalau kita sederhanakan 120 bagi 3 adalah 60 derajat. Atau ini sama dengan 2 per 9 pi radian.
Oke. Nah, 120 derajat itu sama dengan 40 derajat ya. Ya, oke. Atau sama dengan 2/3 kali 3 adalah 9, jadi 2/9 pi radian. Inilah dia penyelesaian untuk masalah ini. Solusinya. Oke. Kemudian inverse dari fungsi tangan. Nah, untuk fungsi tangan itu adalah nilai tangannya itu berasal dari semua bilangan real. Jadi, nilai tangan itu tidak dibatasi antara -1 sampai 1. Misal, kita mempunyai tangan dari T sama dengan katakanlah 10. Maka untuk menemukan T-nya, ya silakan hitung nilai arkus tangan dari 10, di mana arkus tangan itu disimbolkan dengan tan pangkat -1, atau boleh juga dengan arkus tangan dari 10. Nah, bisa dihitung di kalkulator, temukan tan pangkat -1 atau arkus tangan. Nah, hitunglah nilai arkus tangan dari 10. Jawabannya adalah 84,289 derajat. Oke. Kalau kita maunya dalam satuan radian, bisa dikalikan yang tadi dengan 0,01745. Jadi ini sama dengan 84,289 derajat dikali 0,01745 dikali 0,01745 akan diperoleh hasilnya 0,0257 radian. Jadi, dari permasalahan persamaan tangan T sama dengan 10, maka nilai T atau sudut T yang nilai tangannya bernilai 10 adalah sama dengan 84,289 derajat atau 0,0257 radian. Oke. Gitu juga kalau kita punya misalnya tangan dari 2T sama dengan 1 misalnya. Maka siapakah 2T yang nilai tangannya sama dengan 1? Maka hitunglah arkus tangan dari angka yang di kanan ini yaitu 1. Yaitu atau sama dengan tan pangkat -1 dari 1. Kita peroleh 2T-nya itu sama dengan 45 derajat. Atau ini sama dengan 45 derajat itu sama dengan 0,0137 radian. Ini 2T-nya. Kalau T-nya berarti 45 derajat dibagi 2 atau 0,0137 radian dibagi 2. Yaitu T sama dengan ini 22,5 derajat atau sama dengan 0,0068 radian. Oke. Itu untuk inverse atau menemukan suatu sudut yang nilai sinusnya, kosinusnya, dan tangannya diketahui. Maka kita temukanlah inverse-nya, di mana inverse dari fungsi sinus itu dituliskan dengan sin pangkat -1 atau dibaca dengan arkus sinus dari X. Inverse dari kosinus dituliskan sebagai berikut atau dibaca dengan arkus kosinus dari X. Dan inverse dari tangan itu dituliskan sebagai berikut atau arkus tangan dari X.